Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safira Nurulita, mahasiswa aktif semester 5, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Heriah. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata cara peraturan berlaku di wilayah tersebut. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, yaitu dokumen yang perlu diteliti kesempurnaan dan keasliannya, meliputi badan hukum, izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Tujuan mengkaji aspek hukum. 1. Menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat, menganalisis jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Manfaat izin yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, izin pendirian usaha yaitu merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya untuk memperoleh kepastian usahanya sehingga memudahkan kerjasama atau perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dan dari pihak lainnya berminat. Yang kedua, izin produk, yaitu membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk. Contohnya standar kualitas, misalnya makanan aman konsumsi, BPOM. Yang ketiga yaitu izin lokasi, yaitu keamanan dan ketenangan dalam menjalankan suatu usaha di suatu lokasi, adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Yang keempat, izin investasi, yaitu agar masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Jenis-jenis badan hukum. 1. Perusahaan perseroan adalah perseroan, yakni bentuk badan usaha di mana dimiliki perseorangan dan orang tersebut yaitu bertanggung jawab penuh dengan kegiatan perusahaan. Yang kedua, perseroan terbatas. PT adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan bersama-sama mengelola usaha. Perusahaan memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal pada perusahaan, yakni dengan membeli saham perusahaan tersebut. Ketiga, perserikatan komanditer, yaitu CV adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan bersama-sama mengelola usaha. Sebagian dari anggota CV adalah anggota aktif, anggota lainnya adalah anggota pasif. Keempat, yayasan, yaitu adalah badan hukum terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai objektif pada bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan yang tak punya anggota. Kelima, koperasi, yaitu berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 25/1092, koperasi adalah sebuah badan usaha dengan anggota-anggota maupun badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan aktivitas usahanya pada prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan pergerakan ekonomi rakyat tetapi menggunakan asas kekeluargaan. Ketujuh, perusahaan negara PN BUMN, yaitu perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.